besar Saga Group, puji nama Tuhan, kita bersuka cita pada hari ini sebab kemarin hari Jumat kita baru saja merayakan 166 tahun Injil menjamah tanah Papua. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa Injil mampu menguasai setiap pribadi kita, dan orang-orang yang dikuasai oleh kuasa Injil akan mampu melakukan terobosan-terobosan seperti yang terjadi pada Daniel. Kita akan membahas ini, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari pekabaran Injil ke-166 tahun yang baru saja kami rayakan kemarin, dan hari ini kami masih membahas kekuatan Injil dan terobosan yang dikerjakan oleh kuasa Injil. Mari urapi hamba dengan kuasa wibawa otoritas Allah. Engkau juga mengurapi setiap kami dengan hati seorang murid untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, tokoh Daniel adalah seorang pemuda yang hidup di zaman bangsa Israel menjadi tawanan, ya. Dan kita melihat dalam Daniel 10 ayat 12, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara, kapan Tuhan berkenan pada Daniel? Adalah ketika pertama engkau berniat mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri. Ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan akan menjamah setiap kita. Daniel hidup dalam masa pembuangan bersama dengan bangsa Israel. Sekalipun Daniel karena kecerdasannya dapat hak lebih istimewa daripada bangsa Israel lainnya. Dan sebetulnya kalau dia hanya mementingkan diri sendiri, dia sudah merasa nyaman dengan posisi yang diberikan di Babel ya pada saat itu. Tapi Daniel tidak demikian. Daniel melihat penderitaan bangsa Israel. Daniel bukan orang yang egois. Dia mau justru lewat hidupnya, lewat dirinya, pertolongan Tuhan, terobosan-terobosan untuk bangsa Israel terjadi. Dan Daniel dengan kerendahan hati menghadap Tuhan, dia minta kasih karunia dari Tuhan. Daniel merindukan sebuah terobosan, tetapi justru dalam Daniel 10 ayat 1-2, firman Tuhan datang kepada Daniel tentang akan datangnya masa kesukaran besar. Dari kisah Daniel ini kita akan belajar tentang terobosan yang sebenarnya. Yang pertama, terobosan dimulai dari diri sendiri. Dalam Daniel 10 ayat 7 dan 8a. Terobosan itu tidak tergantung kepada siapa dan berapa banyak orang yang bersama dengan kita. Catat baik-baik. Terobosan itu tidak tergantung kepada siapa dan berapa banyak orang yang bersama dengan kita. Tuhan bisa memakai seseorang untuk merubah sejarah, ya. Karena Tuhan mengerjakan pribadi kepada pribadi. Penghalang terobosan adalah membatasi Tuhan. Sekali lagi ya, kadang Tuhan mau mengerjakan person, tiap pribadi mau dipakai Tuhan. Nah, persoalannya seringkali kita justru yang membatasi terobosan yang Tuhan mau kerjakan lewat diri kita. Kita merasa, apa saya mampu? Kayaknya tanggung jawab ini besar sekali. Kok perusahaan mempercayakan tugas seperti ini kepada saya? Nah, hal-hal inilah yang menghambat kita dipakai Tuhan untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam pekerjaan kita. Saudara, saya senang mendapatkan orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang punya SDM, gelar, sarjana dan lain sebagainya. Ya, saya senang. Tetapi kalau orang yang demikian malas, saya tidak akan mau ada tim yang seperti itu. Saya lebih suka orang yang memiliki keterbatasan, tapi dia memiliki kemauan belajar, kemauan bekerja, kemauan
pada hal-hal yang baru, itu justru akan membawa perubahan, ya. Lalu yang kedua, terobosan dimulai dari sikap hati yang benar dan kerendahan hati. Motivasinya apa? Saya mau mengerjakan ini lebih daripada yang diminta perusahaan. Motivasinya apa? Mau naik gaji? Mau diangkat jabatan? Atau hanya sekedar membuktikan kemampuan saudara, mau pamer? Saya bisa lah, tanpa orang lain saya bisa mengerjakan ini. Tuhan melihat kita. Tuhan lihat kerendahan hati kita. Daniel, ya, dalam Daniel 10 ayat yang ke-12, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Kenapa Daniel cerdas? Kenapa Daniel diberi kemampuan? Karena dia punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, saudara, makin diisi kita justru makin merunduk. Ya, tidak ada membusungkan dada. Makin dikasih tanggung jawab besar oleh perusahaan, kita harus seperti Daniel yang berserah total pada Tuhan. Mampukan aku Tuhan untuk bisa mengerjakan apa yang dipercayakan kepadaku. Dan kita akan jadi orang-orang kunci dalam perusahaan. Orang-orang yang akan membawa terobosan, perubahan kepada perusahaan. Kalau perusahaan ini berkembang, kalau perusahaan ini terus mendatangkan keuntungan, saya percaya pemilik perusahaan akan punya perhatian kepada karyawan-karyawan yang berdedikasi, yang dengan kerendahan hati mau diarahkan pimpinan, mau mengerjakan dalam ketaatan. Kunci yang ketiga, dasar sebuah terobosan adalah pengertian akan kebenaran. Daniel 10 ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Dasar sebuah terobosan adalah pengertian akan kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu hal yang benar? Kita hanya bisa tahu ketika kita mencari Tuhan. Hikmat Tuhan akan diberikan. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu. Ya, ketika kita diperhadapkan pada target-target besar dalam pekerjaan, mungkin pengalaman yang lalu tidak memadai untuk mengejar target itu, omset yang ditetapkan oleh perusahaan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat dan pengertian, maka terobosan akan terjadi. Pengertian dan kebenaran akan diberikan kepada orang yang mencarinya, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, terobosan pasti mengubah hati. Dalam Daniel 10 ayat 19, terobosan yang sebenarnya adalah ketika Daniel memiliki cara pandang yang berbeda terhadap keadaan, sekalipun keadaan sekitarnya belum atau tidak berubah. Jadi terobosan itu akan terjadi dimulai dari sikap hati saudara. Jangan melihat besarnya target, besarnya tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Tetapi percayalah, terobosan akan terjadi. Target akan dikejar. Ya, angka itu akhirnya akan terbuka, tercapai. Ya. Dan saudara, itu hanya bisa terjadi terobosan itu ketika kita mengubah hati kita. Jangan melihat keadaan, angka yang besar, jumlah yang besar, tanggung jawab yang bertambah, beban untuk kita, tetapi lihatlah ketika itu diberikan, mungkin keadaannya masih belum ada tanda-tanda untuk kita bisa mengerjakan target-target yang diberikan di tahun 2020 ini. Tetapi engkau yang punya Injil, Injil adalah kekuatan Allah, terobosan akan terjadi. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, dimulai dari diri sendiri. Yakinlah Anda adalah tokoh penting
di perusahaan ini. Apapun jabatan saudara, engkau orang penting. Ya, tanamkan itu. Saya orang penting. Kalau saya tidak masuk, saya tidak hadir, ada lubang rongga karena ketidakhadiran saya. Terobosan dimulai dari sikap hati yang benar dan memiliki kerendahan hati. Mungkin saudara sudah dalam level tinggi jabatan di perusahaan ini, jangan meremehkan orang yang di bawah saudara, ya. Karena satu ketika orang-orang yang di bawah ini pun akan giat bekerja, motivasi bekerja benar, komitmen, tanggung jawab dikerjakan, dia akan dipromosikan, ya, oleh perusahaan, oleh pimpinan. Dasar sebuah terobosan adalah pengertian akan kebenaran. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi minta hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir, terobosan pasti mengubah hati. Kita yang ciut, yang takut dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan di tahun 2020 ini, tapi karena kita seringkali bersekutu dengan Tuhan, kita seringkali membawa Injil dalam pekerjaan kita, artinya bukan bawa-bawa Alkitab, tapi kebenaran firman ada dalam hidup kita, ada dalam cara kita bekerja, ada dalam cara kita kerja pribadi dan kerja tim. Maka saudara akan melihat terobosan terjadi, tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dan divisi atau tim saudara akan mampu dikerjakan. Jadilah orang-orang kunci seperti Daniel di generasinya. Dan kalau engkau orang yang intim dengan Tuhan dan orang yang senang membaca Injil, maka Injil kekuatan Allah menjamah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk contoh Daniel yang Kau pakai luar biasa di generasinya. Demikianlah dengan setiap kami anak-anak Tuhan yang Engkau taruh di perusahaan Saga. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang Kau pilih. Engkau sendiri memisahkan kami di antara yang lainnya, supaya lewat Injil yang kami baca setiap hari itu mendatangkan terobosan-terobosan dari setiap pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan. Kami bukan orang yang kecil hati, yang takut, tapi kami juga bukan orang yang bermegah. Biarlah kami memiliki kerendahan hati seperti Daniel, karena dengan demikian Kau akan mempercayakan setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati perusahaan Saga, berkati mulai dari keluarga owner Tuhan, berkati manajer, berkati setiap kepala-kepala di setiap Saga yang ada, dari kota Jayapura sampai ke Sempani, memberkati setiap pergumulan, tiap pribadi, karyawan, kami semua Tuhan, baik pergumulan di rumah, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan kesehatan, Engkau tolong, Engkau menjawab, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau menyembuhkan bagi yang sakit, sehingga bisa bekerja kembali. Dan biarlah lingkungan kerja ini menjadi tempat untuk kami bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, seperti Daniel di zamannya. Terima kasih Bapak. Berkati kota kami Jayapura, berkati kabupaten Jayapura Tuhan. Berkati juga Bapak kondisi kami di tanah Papua ini. 166 tahun Injil menjamah kami di tanah Papua. Injil juga mengubah paradigma, mengubah pribadi, karakter setiap orang yang hidup di atas tanah Injil ini. Diubahkan dengan kekuatan Injil. Makin hari makin serupa Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak Gubernur, Wakil Gubernur beserta dengan semua OPD-nya. Memberkati juga Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, bangsa negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang kami terima. Biarlah kami akan menyudahi pemberitaan firman ini, dan kami kembali beraktivitas sebagai Daniel di akhir zaman. Biarlah kasih karunia Allah Bapa turun atas kami. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai hidup saudara dan saya dari sore hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.